Ada kesulitan hitung integral akar 2 tambah 2 sin theta. Coba cari coretannya. Cuma dicari di bantuan simbolik itu memang benar jawabnya 8. Ya. Kita lihat ini. Anda lihat jawabannya 8 enggak nih? 8 ya. Benar 8 depannya. Tapi datang dari mananya ini agak kena akar 2 ya. Ini bisa dipecah nih, keluarkan 2-nya jadi akar 2 kali akar 1 tambah sin theta. D theta. Ini sebentar. Ya, ini bisa kita pecah ini menjadi nggak bisa nulis lagi. Kabelnya nggak boleh. Apa ya? Riko sudah tadi kan? Seingat saya tadi saya ini nih. Tuh. Ada stop recording enggak ya? Oke. Jadi yang masalah ini. Nulisnya lagi nih. Aduh. Kabelnya enggak boleh mesti enggak boleh apa? Tertekuk. Nah, ini kalau kita teruskan ini kan sama dengan akar 2 kali 1 tambah sin theta. Nah. Ya kan? Dan ini bisa dipecah menjadi akar 2 kali akar 1 tambah sin theta kan? Enak. Sehingga yang tadi mencari luas, ya, mencari luas apa tadi? A sama dengan tadinya dicari di atasnya ada ya? Belum ya, belum. Tadi kan dari sini ya. Baru kita cari rumus ini ya. Jadi A sama dengan setengah kali 0. Ya, Pak? Tetanya dari 0, theta dari 0 sampai 2 pi radian. Sampai 2 pi radian. Ini theta ya. Theta dari 0. Di sini rumusnya akar R kuadrat ditambah TR per D theta kuadrat D theta. Nah, ini setengah kali integral 0 sampai 2 pi. Nah, akar ini kita udah cari kan? Akar ini apa? Nah, ini luas. Kan area. Ini rumus length ya? Iya, iya, iya. Ini rumus luas apa, Dik? Dia terpengaruhi atasnya ada length tadi. Oh iya. Dari length ya? Iya, iya, ini length. Soal length ya, bukan luas. Kalau rumah setengah kali R kuadrat, oke. Tapi soal yang saya munculkan tadi luas soalnya ini. Kamu lihat.
Yang saya munculkan tadi ini kan leng ya. Salah. Tengah R kuadrat ya. Tengah R kuadrat theta akan beda. Jadi ini rumus leng. Jadi leng sama dengan bukan luas. Luasnya kalau saya setengah R kuadrat d theta. Ini beda. Ada luasnya. Ini panjang kurva kan leng. Kalau luasnya ada di atas tadi. Ini paling bawah. Area adalah setengah R kuadrat d theta, betul nggak? Setengah R kuadrat theta beda. Yang kalau lengnya ya betul tadi ini. Ini leng ya. Yang kita cari leng betul. Kita cari leng. Jadi ini adalah leng dengan ada. Karena ini hitung menghitung panjang kurva. Ya. Jadi langsung 0,2 pi. Ini adalah leng, bukan luas ya, panjang kurva. Nah, ini hasilnya akar berapa tadi? 2 ditambah 2 sin theta d theta. Ini kalau diteruskan tadi hasilnya tadi sudah cari sini ini ya. Bisa diubah menjadi integral 0,2 pi akar 2 kali akar 1 ditambah sin theta d theta. Nah, masalahnya akar 2 ini bisa keluar ya. Akar 2 ini bisa keluar sehingga leng adalah akar 2 dikeluarkan tinggal 0,2 pi akar 1 ditambah sin theta kali d theta. Kesulitannya kalau dia sin kuadrat bisa cari atau dia sin cos theta masih dapat cari. Terus sin theta coret di tadi ini. Ada ketemu. Ada keanehan. Nanti hasilnya adalah 8. Ya. Hasilnya sama dengan 8. Ini sudah tes tadi. Saya pakai program simbolik. Hasilnya 8. Di itunya keluar 8 juga. Tapi akar dia dipecah akar 2 kali akar dalam kurung 1 tambah sin theta d theta. Kalau 1 tambah cos bisa. Karena cos theta ada sudut kembarnya kan. Sin 2 theta sudut kembarnya 2 sin cos. 2 sin setengah theta cos setengah theta. Ini yang masih mohon maaf. Kalau hitung komputer benar, tapi kalau mencari cara apanya agak langka nih. Ketemu akar 1 tambah sin theta d theta. Pernah ketemu enggak? Di kalkulus 1. Sekali-kali ini dapat ini saya. Ya, ini mungkin kita tanggung dulu ya nanti soalnya nanti kalau kita ini buang waktu banyak ya. Baik, jadi ini sementara hasilnya memang sesuai dalam apa kalau kita lihat di dari contoh tadi salah hasilnya paling bawah leng sama 8 ada kan ini yang paling bawah sekali dan terakhir ini nih ya 8 dan sesuai komputer ini juga 8 ya sama. Tapi eranya jalan mengeluarkan ini bisa akar 2-nya bisa keluar. 2-nya keluar menjadi akar 2 kali akar 1 tambah sin theta d theta. Ada yang menemukan? Saya kasih plus 2 untuk finalnya kalau ada. Karena
Bisa aja main mesti tentang kerjakannya mesti apa ya. Baik. Kalau enggak ada, kita teruskan. Jadi ya. Ini tangan D pada X itu kan M sama dengan Y aksen. Ingat enggak? M sama dengan Y aksen. D theta hingga bentuknya ini dalam persamaan parameter, maka kita akan peroleh find the slope of the tangen line when theta adalah pi per 3. Slope itu adalah gradien, kemiringan, kemencengan, ya, dalam bahasa Malaysia kemencengan. Kemiringan, koefisien arah garis sama ada. Nah, R-nya 1 tambah sin theta. Kalau cari gradiennya, berarti kita cari dr per d theta. Di sini sebelumnya kita lihat ini kasih lihat nih. To find a tangent line, jadi mendapatkan apa gradien dari suatu garis dalam bentuk kurva polar R dengan fungsi theta. Nah, kita akan menemukan dalam bentuk persamaan parameternya di mana R X adalah R cos theta ini tetap ya. Fungsi theta kali cos theta. R berarti R-nya fungsi theta ya. Sehingga dy per dx adalah kalau saudara lihat apa nih? dy per d theta per dx per d theta nah. Kan sama-sama di mana dy dan dx-nya dibagi dengan d theta. Dy per d theta per dx per theta itu sama dengan dr per d theta kali sin theta tambah r cos theta. Bawahnya dr per theta cos theta min r sin theta. Tahu rumusnya rumus UV sebetulnya. Saya ulang ya, kita lihat. Jadi R fungsi theta. Dari mana rumus ini datangnya? Kita lihat. Ya ini 8, tapi ini belum terjawab ya. Datang dari mana? Baik. Kita teruskan. Jadi di sini diketahui R adalah fungsi theta. Sedangkan kita kan dari rumus apa tadi? Cos theta adalah X per R. Ya. Maka X adalah R cos theta ya nak. Kemudian sin theta adalah Y per R, maka Y adalah kasilang Y-nya, R-nya kasilang, ini R kasilang, ini R kasilang, R sin theta. Oke. Nah itu mengapa hasilnya tadi kalau lihat hasilnya apa nih? D per theta per dx per d theta terhadap theta. Oke. Ini sebetulnya bagian tadi yang kita turunkan tadi, ingat enggak? Ada fungsi T. Oke. Nah, kita lihat di sini dx per dt, tentunya d theta, tentunya r kali. Tapi ini UV ya. Karena r adalah fungsi theta, berarti kita turunkan cara theta. Hasilnya apa nih? Halo? Ini butuh UV enggak nih? U kali V, enak. Jadi rumusnya UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Jadi berarti R kali cos theta
ditambah R kali cos theta, ujung-ujung aksen. Jadi ini adalah R aksen, ini adalah cos theta aksen. Itu juga dy per d theta adalah apa? R kali sin theta tambah R kali sin theta. S sin theta tambah S sin theta, ujung-ujung aksen. Ya. Ini terus R aksen tuh karena ini R adalah fungsi theta, maka turunan R kan dr per d theta, nak? Halo? Ya, berarti turunan R adalah dr per d theta. Sehingga kita peroleh dari sini apa? Dx per d theta sama dengan R aksennya, R diturunkan karena R fungsi theta, maka R diturunkan dr per d theta kali cos theta ditambah R kali turunan cos min sin theta kali theta aksen. Oh, kalau theta, kata theta, betul nggak? Nggak usah kali satu kan? T theta per d theta ke satu, nggak usah tulis. Betul nggak? Turunan, ya turunan biasanya gitu kan? Jadi nggak usah ditulis. Kemudian dy per d theta adalah apa? Sama. R aksen adalah dr per d theta kali sin theta ditambah R kali turunan sin apa? Cos theta. Nah, dari sini kita dapat bahwa dy per dx itu adalah apa? Dx per dt, dy per d theta, ya, dy per d theta dibagi dengan dx per d theta. Nah, kalau theta-nya coret, tinggal dy per dx, ya. Tinggal kita dapat di sini dy per dx adalah, nah, dy per d theta ini. Ya. Kalau kita keluarkan, ya, apa yang bisa kita keluarkan nih? Halo? Ini hasilnya kan dr per d theta kali cos theta min R sin theta. Yang bawahnya dr per d theta kali sin theta plus R kali cos theta. Nah, hasilnya di sini apa, Dri? Kan dy per d theta per d per theta betul, tapi ini dr per d theta kali sin theta tambah R cos theta. Coba kita lihat. Ini begini ya. Aneh-aneh. Dari theta cos theta R sin theta per R tambah sin theta. Ini cari gradiennya, ya. Ini. Nah, sebentar. Kok bahannya beda sama tahun lalu ya, berubah ya? Kan ada ini. Kita turunkan keluarnya ini.
sin theta tambah R cos theta. Sin theta tambah sin theta. Ini betul DR kali D theta. Ini enggak salah ketiknya nih. Rumusnya yang salah nih. Coba Anda lihat. Ya. Ini kan menurut rumus tadi ini kan Anda lihat sini kan. UV tambah UV ujung-ujung aksen. Coba perhatikan. UV tambah UV ujung aksen. R turunkan terhadap theta kan DR pada theta. Terus cos theta tetap. R tetap. Cos diturunkan min sin theta kan. Theta aksen kan satu kan. D theta pada theta. Kalau theta diturunkan theta kan d theta per d theta. Satu kan enggak tulis. Harusnya ini ya. Kok bisa keluar begini? Ini kadang-kadang kalau enggak jelas salah. Ini betul nih dr per theta kali sin. Ya harusnya ini r kali cos theta. Ini enggak ada kurungnya. Hah? Coba Anda lihat. Ini kalau lihat ini hampir sama, hanya bedanya ini kok jadi kurung ini sinnya. Coba lihat. Kan enggak mungkin. Tuh. Seolah nih ya kurung di sini. Ini kan kali ini memang turunan dari R kan? R aksen apa? Balik gimana? Oh, DW di atas ya. Tapi tetap aja ininya enggak bisa keluar. Ya, ini tapi DY-nya di atas ya. Tapi tetap ini artinya ini yang sin. Coba ya. Ini sin. Ini yang plus, ini min ya. Jadi dy atau dy ini adalah dr per theta kali sin theta, gitu kan? Ini cos, ya. Ini tambah, ini kurang. Benar nggak salah rumus? Coba lihat. Turunan ini di rumusnya tadi cuma dy, harusnya dy per d theta per, kan rumusnya ini rumusnya dy per theta per dx per theta, ya kan? Oke, saya rasa ini salah ketik nih. Oke, ya. Dari yang ngetiknya nggak tahu ya, ini bukan saya yang buat nih. Saya nggak pernah buat bahan nih terakhir. Gimana? Oh, yang ini kan dr per theta kali sin tambah r cos theta, bukan kurung gini. Dr theta sin theta tambah r cos theta, betul kan? Ini cos. Ini terbalik ini tadi karena Anda bilang terbalik tadi kan, ini belum diubah nih cos. Ini cos. Masuk saya dia kurung ini. Ini yang kurung nih, sin theta tambah cos theta ini dikurung. Betul enggak Anda lihat sini? Sin theta tambah r cos theta ini dikurung, salah. Sebetulnya dr per theta kali sin theta tambah ini enggak ada kurung sini. Ini lepas saya. Kurungnya buka, ya. Nah, ya dari hasil hitungannya. Oke. Nah, kemudian contohnya apa? Kita lihat contohnya sini, tadi tetanya berapa? Tetanya pi per 3 atau 180 bagi 3, 60 derajat ya. Lalu kita masukkan sini R-nya 1 tambah sin theta. Coba R-nya berapa tuh? R adalah 1 tambah sin theta ya. Dengan catatan theta adalah pi per 3. Jadi berapa? Halo? Berapa?
Jadi R adalah 1 ditambah sin pi per 3. Benar ya? Jadi di soalnya itu adalah R adalah 1 tambah sin theta. Nah, sin per 3 60 ya. 1 tambah sin 60 derajat. 1 tambah sin 60 berapa? Setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Oke. Nah, kemudian di dalam rumus yang kita peroleh tadi sebelumnya ini adalah rumusnya ini jadinya harusnya. Ya. Kita masukkan coba. dr per d theta berapa? Kita cari gak sini. Kalau diketahui ini, R-nya adalah ini, maka R ditambah R sama dengan 1 tambah sin theta, maka dr per d theta berapa? Kita cari. dr per theta 1 turunkan 0, sin turunkan adalah cos theta enggak? Nah, tetanya adalah pi per 3. Kosinus 60 derajat berapa? Setengah enggak? Ya, berarti dr per d theta adalah setengah. Ya, dapat setengah. Terus unsur lainnya apa lagi? Kita lihat di ini. Di rumusnya ini salah ya. Soalnya tadi pi per 3. Nah, dari formula yang kita dapat tadi ini sebelumnya. Ini. Berarti dr pada theta. Oh ya, sin R-nya sudah cari tadi, cos-nya cari juga. Cos theta adalah berapa? Kita cari ya. Jadi, sebetulnya kita ada cari tadi bahwa di sini cos theta di sin theta ini hasilnya setengah, R-nya ini R-nya hasilnya nih, R-nya hasilnya ini kan 1 tambah setengah akar 3, dr per theta adalah setengah, ini R ya, R sudah tahu, jadi R-nya kita sudah tahu hasilnya adalah ini. Kemudian yang ini dr per theta-nya adalah ini ya, setengah. Jadi cos theta 60 derajat ya. Kalau mau cari ini ya sin theta-nya. Berarti sin theta adalah sin pi per 3, sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian cos theta adalah kosinus pi per 3 adalah cos 30, cos 60 adalah setengah. Ya. Nah kan masuk rumus gradien apa? Slope atau gradien kesinggung adalah apa? dy per dx. Ya, asen adalah rumus tadi apa? dy per d theta kali, kita lihat tadi yang di atasnya tadi. dy per d theta kali sin theta tambah ya, sin theta tambah ini ya, tambah r kali cos theta. Itu enggak? Halo? Yang ini. dr per dx sin theta tambah r cos theta. Ya, tambah r cos theta. Tambah r cos theta apa Anda? Betul ya. Di bawahnya ini pasti dr per theta enggak? dr per d theta kali cos theta ditambah dikurang r sin theta. Halo? Nah, masukkan nih. dy per d theta berapa tadi? Setengah. Kali sin theta berapa? Setengah akar 3. Kemudian ditambah R-nya. R-nya berapa?
R-nya ini nih. Ini R-nya. R-nya berapa? 1 tambah setengah akar 3 dikali cos theta. Cos theta nilainya setengah. Per setengah kali cos theta nilainya setengah. Nih, cos theta nilainya setengah. Dikurangi R adalah 1 ditambah setengah akar 3 dikali sin theta. Sin theta nilainya nih setengah akar 3. Jadi hasilnya berapa? 1/4 akar 3. Enak. Halo. Udah ini. Udah semuanya. Nah, hitung. Jadi yang hitung saya dan beberapa orang yang lihat. Begini sudah topiknya udah ngajar gini sebenarnya. M adalah apa? Setengah kali setengah akar 3 1/4 akar 3. Ya nak? Ditambah setengah kali 1 setengah. Terus setengah kali setengah akar 3 1/4 akar 3. Nah, 1/4 akar 3. Bagi dengan setengah kali setengah 1/4. Terus dikurang setengah akar 3 kali 1 setengah akar 3. Nah, terus terakhir ini 1/4 kali 3 ya nak. 3/4 ya. Setengah kali 3. Akar 3 kali akar 3 kan 3. Jadi tambah 3/4. Jadi hasilnya berapa nih? 1/4 akar 3 tambah 1/4 akar 3 berapa? Setengah akar 3 nak. 2/4. Setengah akar 3 tambah setengah. Per ini 1/4 tambah 3/4 berapa? 1 dikurang setengah akar 3. Nggak usah coret gitu. Hati-hati ada tambah kurang sini. Ini supaya hilang pecahannya boleh nggak kali 2/2? Dikali 1. Ya, sehingga hasilnya M berapa? Akar 3 tambah 1 per 1 dikurang akar 3. 2 dikurang akar 3 ya nak? Ini balik nih. 1 tambah akar 3 per 2 kurang akar 3. Dikali sekawan dari penyebut. Ya enggak? Dikali 2 tambah akar 3. 2 tambah akar 3. Sehingga gradiennya adalah yang atas kali biasa ya. 1 ditambah akar 3 dikali dengan 2 tambah akar 3. Per di bawah A min B kali A plus B. A kuadrat kurang B kuadrat. Nah. Kuadrat suku yang sama 2 kuadrat dikurang kuadrat suku yang berlawan tanda. Sama dengan ini 1 kali 2 2 tambah 1 kali akar 3 tetap. Akar 3 kali 2 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3 3 kan. Sehingga per 4 kurang 3. Hasilnya berapa? 2 tambah 3 5. Akar 3 tambah 2 akar 3 3 akar 3 per 1. Hasilnya 5 tambah 3 akar 3. Kita lihat sama enggak? Oh salah, berarti rumusnya beda tadi. Rumusnya kan beda tadi. Rumusnya ini. Ini sebenarnya kurungnya buka, hilangnya kurungnya betul. D per theta kali sin tambah R cos theta harusnya. Ya. Jadi hasilnya ini. Sudah sampai sini. Oh sebelumnya. dy per theta dy ya. D theta tadi kita cari sini berapa? Ini nih. dy. Salah. Ampun nih. Bentar, bentar. Y sama. Coba lihat. Tadi sini di atasnya. Kita apa?
DY. Oh, berarti turunannya belum cari ya. Coba di sini kita cari kalau R per DR ya. DY per D theta. Oke. Kalau R sama dengan 1 tambah sin theta. Terus DY per D theta. Nggak ada Y-nya sih, nggak ada ya. Ini DR ya, salah tulis nih. DR ini maksud saya nih. Sorry. Coba lihat tadi ini kan DR pada theta nih. DR pada theta, DR pada theta. Ini nggak bisa coret ya, nggak bisa. Dari sin tambah ini. Benar, DR pada theta adalah setengah. DR. Kan nggak ada Y. Y sama X sudah nggak ada sini. Ini kan koordinat polar. Nggak ada X, Y. Cartesius. Bukan DY, tapi DR. Nah, di buku apa tadi nih? Coba lihat. Nih. Ini DR pada theta kan? Coba ini kurungnya enggak boleh, ini enggak ada kurung, ini enggak ada kurung tuh, ya. Harusnya enggak ada kurung tadi. Ini ada kurung DR pada theta kali sin tambah R cos theta, itu yang betul. Ya, salah rumus nih. Ya. Jadi ini kita cari memang dapatnya benar ya. DR pada theta ada setengah, benar. Sama nih D theta kan. Tinggal kita dapat udah ini. Halaman berikutnya ini. Ada mencatat yang depannya. Halo. Maaf, buku cetak, bukan cetak, ini bukan dia buku cetak, yang ngetiknya ngantuk, kurungnya letak darah ke kurung harusnya, ya. Kerjaan ini. Oke, kalau enggak ada, sebentar lagi nih habis, kita masukkan yang berikutnya, conic section and geometry of space. Apa? Yang mana? Oh, ini, perlu apa lagi? Jadi rumus itu ada salah ya. Itu ya tetap sama, tapi kurungnya itu buang aja kurungnya baru betul. Ya. Ada yang mau ditanya? Saya sampai kalkulus 3 ya. Dan ini the last kalkulus. Kalau teknik sipil ada kalkulus 1, kalkulus 2, matematik teknik 1, matematik teknik 2. Saya kebetulan dapat matematik teknik 2. Isinya kesamaan diferensial parsial. Bukan PD, bukan parsial biasa. PD parsial paling berat. Paling berat. Sebelum PD parsial ada PD biasa. Ordinary differential equation. Kalau PD parsial, partial differential equation. Itu teknik sipil butuh sekali. Ya. Bisa dari teknik industri sejauh mana. Ya. Oke. Mungkin perlu jadi praktisi ya, praktisi yang sering menggunakan kegunaan kalkulus di industrial engineering apa? Industrial engineering ini sejauh mana? Jadi kadang-kadang jangan dimasuk semua ya, tapi enggak dibutuh gitu ya, itu mas saya. Nah, di komputer banyak yang dikurangi. Padahal AI itu banyak membutuhkan sampai advance kalkulus. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kok keluarnya melulu nih? Sudah nih? Finish? Sudah. Kalau sudah, kita teruskan yang ini tadi. Ini udah mau berakhir ini ya. Lainnya bukan ini berakhir, ini masih ini bagian pertama tadi. Nah, udah. See you next week. Apaan nih? Nah, ini bahan yang lalu ini. Kita teruskan ya. Jadi kita masuk sini yang minggu ketiga.
Ya. Yang keempat sama ya. Masih yaitu bahannya sama yaitu dalam sequence series. Kita udah terlambat dong berarti. Loh, sequence series sudah pernah belajar kan? Sequence itu kan barisan. Series itu deret. Belajar enggak? Deret konvergen, divergen. Deret konvergen, divergen. Belajar kan? Di kalkulus 1, di bagian akhir. Belajar, ingat. Hah? Ya kita lihat sebentar. Ini bahan kita yang ketiga ya, tadi belum ini ya, ketinggalan kita. Ini aja belum. Iya. Ini yang ketiga yaitu apa? Tentang conic section. Conic section. Nah, ini yang tentu ini 3 dimensi. Jadi ada 2 kerucut yang gabung itu bendanya ya. Ini sebetulnya bendanya berasal dari hiperbola. Hiperbola kalau diputar jadi gini, enak. Hiperbola ya. Kalau parabol diputar jadi paraboloida, enak. Gitu betul. Kayak kayak piala gitu. Ya, paraboloida. Kalau ini dari hiperbola. Hiperbola kalau diputar jadi ini. Ini irisannya. Ini irisannya dipotong ke sini, ini potong begini, ini potong ke vertikal. Ini miring ya. Ini miringnya beda ya. Untuk lihat aja ya. Oke. Kemudian parabola, aneh. Parabola itu berasa vertex, tahu vertex maksudnya? Vertex itu titik ini. Vertex itu titik puncaknya. Ya, bukan titik fokus, titik puncak ya. Titik puncak itu vertex. Kemudian ini teori. Nah, ini yang masuk hiperbola tuh. Ini parabol. Ya. Oke, lihat bentuk ini, terus kita lihat lagi. Nah, ini paraboloida nah nih. Halo. Y kuadrat adalah 4px. Ini adalah paraboloida. Mungkin bahasa ini paraboloid. Paraboloid ya. Ini paraboloida. Titik fokus titik api. Titik fokus titik api P, 0, X sama dengan min P. Itu adalah sumbu di mana kurvanya itu mendekati ya biasanya. Kalau kita gambarkan tadi, lihat gambarnya tadi. Ini. Ini Y sama P ini mendekati, artinya tidak memotong ya. Karena ini 0 ini adalah vertex, titik puncak. Sedangkan Y sama min P ini adalah kesamaan garis asymptotnya. Asymptot kurva tidak boleh memotong kan? Mendekati ya, asymptot. Saya teruskan. Ini seperti ini. Halo. Dia minta find the focus and directrix of the parabol Y kuadrat dengan 10x sama dengan 0. Nah, tadi kita punya rumus apa sini? Bahwa Y kuadrat adalah 4px, X adalah min P. Enak? Ingat ya, di paraboloida, parabol ya. Kesamaan parabolnya 4ps kuadrat. Kesamaan parabolnya S kuadrat adalah ada Y kuadrat, ada yang Y kuadrat berarti kalau ada Y kuadrat berarti dia bentuknya seperti paraboloida itu ya. Ada Y kuadrat yang modelnya buka ke kiri atau ke kanan. Paham enggak? Kita kasih gambar skesanya. Gambar skesanya gini.
Kalau Y kuadrat dengan 4PX, ya, ini adalah parabol. Parabol, ya masih 2 dimensi ya, parabol ya. Jadi ada yang kalau dia Y kuadrat itu Y kuadrat ya, beda ya. Y kuadrat dengan 4PX, ya. Y kuadrat sama dengan 4PX. Kemudian asintotnya, ya, itu disebut asintot. Nah, tadi. Direktrik namanya. Direktriknya X dengan min P, ya. X sama dengan min P. X sama dengan min P. Nah, di soal ini tadi Anda lihat soalnya apa? Halo? Di soalnya ini. Y kuadrat adalah Y kuadrat plus 10X sama dengan 0. Dia tanya fokus. Fokus tuh yang di ini. Fokus ini nih. Min P, 0 ini. Ya. Ini min P, 0. Ini gambar ini ya. Ini P. Ini sumbu asentotnya. Direktrik. Disebutnya direktrik. X dengan 5/2. Maka fokusnya F ya. Min P, 0. Min 5/2, 0. Puncaknya ya ini 0,0 ya. Paham ya? Jadi kita cari benar. Jadi kalau diketahui misalnya Y kuadrat tambah 10X 0, misalnya parabol. Diketahui Y kuadrat adalah, apa tadi? Y kuadrat adalah 10 tambah 2. Apa tadi? Y kuadrat tambah 10, sorry. Y kuadrat tambah 10 adalah 0. Y kuadrat tambah 10 sama 10X sama dengan 0. Maka Y kuadrat berapa? Min 10X. Betul nggak? Nah, kita punya rumus Y kuadrat adalah 2PX. Betul nggak? Ya enggak tadi? Rumus apa sebelum ini? Nih, 4PX maksud saya. 4PX ya. 4PX. Jadi berarti di sini 4PX. Berarti di sini artinya apa tuh? Ya berarti kan 4PX sama dengan min 10X. Ya enggak? X-nya boleh buang, coret enggak? Kiri kanan. Tinggallah 4P adalah min 10. Maka P adalah min 10/4. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Jadi perkecil min 5/2. Ya. Min 5/2. Kalau ada gambarnya tadi apa? Gambar dia tadi ini. Min 5/2 ini ya, titik fokus nih. Ini X dengan P ya. Ya, ini ada direktriknya. Ini teorinya tadi ini. S kuadrat sama dengan 4PX. Y adalah min P. Oh, Y dengan min P. Y min P itu yang ini nih. Jadi gambarnya kayak gini. Ini X kuadrat. Y kuadrat ini. Mana tadi? Ini X kuadrat ya. X kuadrat 4PY lain. Ya, ada dua ya. Ini buka ke atas atau ke bawah. Tapi kalau dia Y kuadrat, buka ke kiri atau ke kanan. Ya enggak? Seperti ini. Ini. Y kuadrat adalah 4PX. Y kuadrat adalah 4PX. Ini untuk P yang positif. Ini untuk P yang negatif. Paham enggak? Halo? Nah, soalnya tadi apa? Y kuadrat adalah 4PX. X dengan min P. Nah, diketahui sini apa? Y kuadrat adalah 10X. Sama dengan 0. Berarti Y kuadrat adalah min 10. Apa enggak? Min 10X. Ya enggak? Y kuadrat adalah min 10X. 4PX adalah min 10X. Berarti 4P adalah min 10. P-nya min 5/2. P itu apa? Tahu enggak? P
Direktriknya X dengan P. Jadi min 52 ya. Paham? Ya, P-nya ini. Kemudian pertanyaannya apa sini? Halo? Pertanyaannya fokus, find the focus and directric. Directric itu yang P. Directric ini P, fokusnya rumusnya apa? Jadi modelnya kalau kita lihat tadi gambarnya ini tadi seperti apa? Yang mana ya ini? Kalau ya korak begini ya. Ini Anda lihat X-nya negatif kan? X-nya X dengan min P. X dengan min P. Jadi kalau X dengan min P ya. X dengan min P. Berarti di sini X dengan min P. Berarti X-nya berapa sih? X dengan min P. Berarti X-nya adalah min dari min 52. Ya enggak? Berarti X-nya positif. Kalau dia positif, dia berada di mana? Ini X, ini Y, ini sebelah kanan. Ini misalnya, ini adalah sumbunya. Berarti ini X sama dengan 5/2. Ini O ya. 0,0. Parabolanya ini. Paham ya? Sini ada titik api F. Apa? Fokus. Nah, fokus rumusnya apa? Fokus ada, ini 0 pasti. Y-nya 0. Terus yang punya itu apa? Di sini 0, kalau ini tadi yang bentuknya ini ya, yang positif ini. Berarti sini P,0. Ini fokusnya P,0. Jadi berarti sini fokusnya berapa? Fokus P,0. Berarti fokusnya P-nya mana P tadi? P-nya min 5/2,0. Maka Anda lihat gambarnya betul enggak tuh? Coba lihat. Dari gambar dia tadi mana tadi? Ya. Yang ini nih, Y kuadrat nih. P,0 ini nih. Soalnya. Coba lihat. Direktriknya P sama dengan min P. Min 50. Ini adalah fokusnya min 52,0 kan? Apanya? Tergantung parabolanya. Kalau parabolanya ada Y min apa itu misalnya itu kan 4PS kuadrat. Ini yang kalau 4PS kuadrat ya pusatnya O 0,0. O 0,0 ya. Bang, ini perlu ditahu ya. Kalau dari gambar tadi ini penting Anda ingat apa tadi? Ini hati-hati, ini yang S kuadrat 4PY. Kebalikannya. Ini jadi Y-nya. Kalau Y-nya sama dengan min P, terus yang puncak fokusnya terbalik ya, 0,P. 0,P. Terus ini kalau S kuadrat 4PY, P-nya negatif, ini P-nya negatif nih. Kalau P-nya ini positif ini, P-nya negatif ini kan. Y dengan min P. Ya, P negatif dia positif enggak? Min kali min kan. P-nya negatif dia positif, ya ada di atas sumbu Y, betul. Titik apinya 0,P selalu ya. Bisa ya? Jelas? Halo. Dari gambar tuh lihat ya. Ini saya lihat. Dari gambar ini yang model, ini adalah model S kuadrat sama dengan 4PY. S kuadrat sama 4PY. Kalau P-nya positif, maka Y adalah min P. Jadi negatif. Berada di bawah sejajar sumbu X. Fokusnya 0,P. Kalau P-nya positif, berarti ini P-nya positif ya. Misalnya positif
Dapat P-nya berapa? 2. Y 0,2 gitu. Ya. Paham? Y-nya min 2. Berada di bawah sumbu X. Terbalik sama ini tadi. Kalau P negatif, ya terbalik gambarnya. Ini juga. Kalau P-nya positif, ya, P positif, direktriknya X sama dengan min P. Jadi negatif enggak? Negatif ya. Fokusnya P,0. Jadi P,0. Nah, kalau ini tadi P-nya negatif, ini contoh gambar tadi ini adalah P negatif nih. Yang contoh ini adalah P negatif. Ini. Anda lihat X-nya, ini kan X min P. P-nya min 5/2. Nah. Kalau X dengan 5/2, X adalah P. Min P adalah 5/2. P adalah min 5/2. Nah, kemudian fokusnya P,0. P-nya sendiri min 5/2 katanya. Kalau X min P ya, min kali min plus. Ya, seperti ini. Paham? Sudah paham? Loh. Nah, saya teruskan. Ya. Nah, kira-kira mengapa? Bukan ini, sorry. Ya. Hah? Rumusnya apa? Baca dulu rumusnya. Rumusnya apa nih? B/4 min setengah akar 3 kita min 3 ya. Oh ya, ini setengah akar 3 kali 1 setengah akar 3 ini menjadi 3/4 ya. Min 3/4. Ini salah hitung ya. Min 3. Oh ya, ini salah ya. Maaf, saya ada salah hitung. Ini min 3/4. Berarti 1/4 kurang 3/4 berapa? Ya, min 2/4. Berarti hasilnya min setengah ya. Oke. Kemudian kali 2, berarti sini min dikali 2 ini 1 ya. Min setengah kali 2, 1 kan? Ya. Ya. Ini berarti saya jadi pada pusing. Saya ada ini pusing. Nah, di sini 1, ini hapus saja. Hapus elektronik. Ya. Ah. Oh. Ya, ya. Mata Anda jeli ya. Oke. Ya, ini kalau ini keluarkan setengah, tinggal akar 3 plus 1. Ini keluarkan min setengah, ini tinggal apa? 1 tambah akar 3. Ada enggak? Ini coret juga. Tinggal 1 dibagi min 1. Hasilnya min. Nah, orang ketiga 180 derajat tambah 45. Sudutnya 225. Di koran ketiga. Gitu. Oke. Terima kasih, Non. Ya kan udah diralat. Ya. Baik, kita teruskan lagi yang tadi. Jadi ini ngerti ya. Posisi ini apa tadi? X itu selalu min P. Kalau modelnya S kuadrat sama dengan 4PX. Kalau Y kuadrat juga, sorry. Kalau S kuadrat 4PY. 4PY. Kalau Y kuadrat 4PX. Ya. Selalu X min P ya. Fokus, tergantung letaknya itu. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ini. Ini tadi fokus sudah. Nah, ini.
Ini bahwa elips mengandung dua fokus, dua titik api. Fokus itu titik api. Kamu maksud titik api? Kalau Anda pakai lensa, kasih kertas bawah sinar matahari, kena lensa, di bawahnya kertas terbakar nggak? Karena yang melalui titik api tadi. Kena titik apinya, ya membakar kertas tadi. Maka sebut titik api, menimbulkan api. Ya. Oke. Nah ini terjadi, ada fokusnya, ini ada untuk elip min C, 0, F1-nya, F2-nya C, 0. Ini negatif, positif ya. Oke. Ini elip ya, Anda lihat elip. Ini elip ya. Terus ini apa nih? Ini berhubungan elip. Ya. Istilah-istilahnya banyak ya. Elip, masih elip. Elipnya ada yang mendatar, ada agak yang vertikal ya. Jadi ini tadi horizontal posisinya kayak balon terbang ya. Ini vertikal. Kemudian jadi A korak B korak itu kalau letak. Nah, ini sketch, itu sketsa. Artinya apa nih? Biasanya 144-nya jadikan satu enggak? Jadi kalau Anda ada 9 S kuadrat ya. Elip ya, ini elip. Elip berapa tadi? Lupa lagi. 9 S kuadrat tambah 16. 9 S kuadrat tambah 16 Y kuadrat sama dengan 1/4. Ini selalu jadikan satu. Artinya semuanya dibagi dengan 1/4. Enak. Jadi 9 S kuadrat per 1/4 tambah 16 Y kuadrat per 1/4. 1/4 dibagi 1/4 supaya jadi satu. Ini menjadi S kuadrat per berapa? 16. Enak. Halo? Ini apa? Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Atau ini S kuadrat per 4 kuadrat. Ini Y kuadrat per 3 kuadrat. Jadi kalau kita gambarkan elipsnya, ini A kuadrat nih. A-nya 4, berarti sini 4. Ini 3, ya enggak? Ini 4, ini min 3, min 4 enggak? Ini 3, ini adalah min 3. Jadi elipsnya, kalau kita gambarkan, lengkungnya, ya, ya. Jadi elip ya. Harusnya gini, lewat ini. Nah, gitu. Sudah paham? Ini O-nya 0,0 ya. Jelas ya? Ini maksudnya panjangnya 4, 4, 3, 3 itu maksudnya. Ini posisinya horizontal. Kalau diputar balik gitu, terbalik. S kuadrat per 3 kuadrat tambah Y kuadrat per 4 kuadrat sama 1. Itu berdiri. Posisinya lonjong berdiri gitu. Ya. Ada saya begini, ini masih biasa aja ya. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya apa nih? Ini pen an equation or elip with fokusnya plus minus 2. Terus ini apa? 0,2 and verticisnya 0, plus minus 3. Ini fokus ya, fokusnya 0, plus minus 2. Ini vertex itu yang apa? Titik ujungnya deh. Ini Pak elip ya, bukan parabol, elip.
Jadi kalau kita gambarkan, coba. Saya coret nih. Titik fokus. Nah, tadi kita pelajari bahwa titik fokus itu apa? Oke, hilang ya. Hah? Masih ada. Ini masih ada ya. Baik, yang tadi kalau elip titik fokusnya ini kan, kalau min C ya, ada hubungannya. Nih, fokus itu adalah plus minus C, 0, satu positif, satu negatif ya nak. Halo? Kemudian ada hubungan C kuadrat adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga verteknya adalah plus minus A kuadrat, 0. Ini yang perlu diingat. Pemulanya. Halo? Mana nih? Jadi ini min C, fokus yang satu, yang kedua, kemana dia lari? Ini, nah satu lagi, ini min C, 0, ini C, 0. Maka sini fokusnya plus minus C, 0. Yang negatif sebelah kiri, yang positif sebelah kanan. Jelas ya. Kemudian vertisis itu vertex ya. Titik ujung-ujung yang untuk terpanjangnya adalah min A plus A ya enggak? Kasih plus minus A, 0. Jelas? Kemudian hubungannya ini berlaku Pitagoras bahwa C kuadrat kuadrat miring A kuadrat adalah B kuadrat tambah C kuadrat. Sehingga C kuadrat berapa? A kuadrat kurang B kuadrat. Paham nggak? Hello everybody. Do you understand or no? Ya. Coba so good gimana? Jadi ini dari sini Anda lihat titik fokusnya min C, 0 dan C, 0 sehingga titik fokus itu plus minus C, 0. Paham? Ada dua. Kemudian A, ujung-ujung A-nya ini min A, 0, ini A, 0. Maka sini plus minus A, 0. Vertisis. Ya kata vertex itu artinya titik. Mungkin Anda belajar matematika diskrit. Vertex itu adalah titiknya, sedang garis panjang titik dihubungkan titik lain dari garis itu namanya edge. EDG ya, EDG edge ya. Ya itu ada panjang garisnya. Titiknya itu sebut vertex. Nah, ini vertisis ya. Jelas ya? Ngerti nggak nih? Mengapa? Ya. Mengapa C kuadrat adalah A kuadrat B kuadrat? Ini berlaku Pitagoras apa? Bahwa A kuadrat adalah B kuadrat tambah C kuadrat. Maka C kuadrat adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Ya, jelas ya? Ini hubungannya. Jadi penting tahu juga di elip itu seperti ini. Kita dari ini ya. Kalau saya tulis ini adalah tadi apa? Halo? Oh, nah semangat belajarnya gini. Ini ada C1 apa? Min C, 0. Di sini T fokus, ini F1 namanya. C, 0. Kemudian di sini min A, 0. Sini apa? A, 0. Nah, ini C ini dihubung ke sini kan? Ya. Ini C kuadrat, ini B kuadrat, ini A kuadrat. Enak? Halo? Jadi hubungannya apa tadi? Istilahnya ini. Fokus I. Fokus 1 dan fokus 2 maksudnya. Enak?
fokus atau F-nya ya, F-nya aja. Fokus plus minus C, 0. Kemudian vertices apa itu? Itu ujung-ujungnya ini. Ini namanya vertices, ya nak? Vertices apa? Vertices adalah plus minus A, 0. Ujung-ujung ini ya. Kemudian ini berlaku Pitagoras. Apa hubungnya? Bahwa A kuadrat adalah C kuadrat tambah B kuadrat atau B kuadrat baca. Berapa C kuadrat? C kuadrat adalah A kuadrat kurang B kuadrat enggak? Halo. Berlaku rumus Pitagoras kan? Oke. Itu ya kuncinya itu aja sebetulnya, ya. Nah, kalau ngerti ini kebalikannya. Kebalikannya. Jadi tetap A-nya ambil yang terpanjang. Jadi vertices itu yang terpanjang. Baru posisinya sekarang di sumbu tadi sumbu X sama sumbu Y. Maka sini plus minus. Untuk ini adalah plus minus 0, plus minus A. Nah, fokus dulu kata balik. 0, min C dan plus minus C ya. Ini di sini. 0, C, sini 0, min C. Sini 0, A, ini 0, min A. Jelas ya? Itu vertices, ini fokus. Nah, ini berlaku juga Pitagorasnya. Bahwa tetap rumusnya C kuadrat adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, kalau tadi soalnya tadi yang diketahui itu ini. Nah, ini. Solusinya gimana? Yang ditanya apa? Sorry. Yang ini. Ini jawabannya udah ada sini ya. Tapi datang dari mana nih? Kalau fokusnya, saya tulis ya di sini aja. Kalau fokusnya diketahui adalah apa tadi? Berapa sini tadi? Fokusnya 0, plus minus C 2. Fokusnya 0, plus minus 2. Ini artinya plus C nak? Fokus itu C ya. Satu lagi apa tuh? Yang diketahui di sini vertices yang A terpanjang ya. Berarti itu adalah apa? Vertices adalah 0, plus minus 3 ya. Ini artinya plus minus A. Nah. Berarti sini apa? C-nya 2, sini A-nya 3. Nah. Nah, rumus A apa? C kuadrat selalu C kuadrat rumusnya sama. A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, B-nya bisa cari enggak? C-nya tahu, C-nya 2 kuadrat. A kuadratnya 3 kuadrat. Min B kuadrat. Min B pindahkan ke kiri. Plus 3 kuadrat 9. 2 kuadrat 4. Ya enggak? Berarti B kuadrat adalah apa? 5. Berarti B adalah akar 5 enggak? Nah, bentuknya apa nih? Kalau kita gambar sketsanya. Halo? Vertexnya ini 3 nih. 1, 2, 3 ya. Ini Y-nya. Berarti ini adalah plus 3. Ini juga 1, 2, 3. Min 3 ya nak? Ini 3. Ini min 3. Ini A-nya. Nah, ini sumbu Y ya. Udah panjang. Pendeknya akar 5. Akar 5 itu kira-kira 2, berapa? Akar 4, 2. 2 lebih ya. 2 lebih. Berarti sini 1, 2. Lebih dikit lah. Gitu. Ini 1, 2. Lebih dikit. Nah, kalau kita gabung. Ini adalah akar min akar 5, sini plus akar 5 enggak? Nah, kalau kita gambarkan sketsanya, gambarkan ini. Elip ya. Elip. Nah, enggak bagus ya. Lonjong. Bang, jadi lonjongnya begini. Vertikal. Kalau udah ngerti maksudnya? Itu yang latihan tadi ya di apa? Sorry.
Di mana nih? Yang ini. Data yang berapa nih? Ini ada di S sampel 3 ya. Adanya di S sampel 3. X, 3 ya. Sampel salah tulisannya. Tulisannya. Sampel. Ya. Ya, kita lihat lagi yang berikutnya apa lagi? Ini apa? Hiperbola, ada min. Kalau plus elip, ya nak? Kalau ini plus tanda ya, S kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat 1, ini plus elip. Kalau min ini namanya hiperbola. Ini juga ada titik apinya, titik fokus. Titik fokusnya juga ada, sama C,0, min C,0, sama ya. Dan bentuknya ada agak yang buka ke kiri, ke kanan, ada agak yang buka ke atas, ke bawah. Ya, ada dua macam. Nah, ini namanya sumbu asentot. Asentot. Anak belajar di SMA pernah? Bahwa grafik itu tidak boleh memotong asentot, hanya mendekati. Enak? Ada yang ingat? Ya, maka Anda lihat grafik ini tidak memotong tapi mendekati. Ini juga mendekati. Anda lihat. Ya. Jadi dia tidak memotong. Nah, ini asentotnya. Asentot yang ini adalah Y dengan B per AX. Yang ini adalah lawan tanda. Y adalah min B per AX. Jelas? Halo. Asintot. Ada yang asintut. Oke. Nah, ini yang modelnya yang buka ke atas, buka ke bawah. Jadi A-nya ini A-nya lebih apa? Ini A-nya ya. A itu adalah vertex-nya, titik puncaknya ya, boleh katakan titik puncaknya ya. Beda di sini untuk hiperbola C kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau pada parabol apa tadi? Pada elip adalah A kuadrat ada apa? A kuadrat adalah atau C kuadrat adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Ini tambah. Itu elip tambah hiperbola elip kurang C kuadrat adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Kalau pada hiperbola C kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat ya. Oke. Ya begitu. Nah, ini latihan lagi. Hiperbolanya diketahui ini titik apa nih? Vertices ini yang titik puncaknya lah kita katakan itu. Jadi kalau saya gambar ini adalah hiperbola ya. Hyperbola. Saya gambar. Hyperbola. Hyperbola. Vertex itu V ya. Jadi ada vertexnya berapa tadi? Vertexnya diketahui 0, vertexnya diketahui 0, plus minus 1. Ini apa ini? A kan? Berarti A-nya sama dengan 1. Nah, kemudian apa yang diketahui lagi? Titik apinya, fokus. Fokus berapa? Fokusnya kita lihat di sini. Oh, enggak tahu. Asintotnya Y2X. Halo? Asintotnya, ini asintot. Bukan fokus ya, tapi asintot. Asintotnya asintot. Itu adalah Y sama dengan 2X. Kita rumusnya Y adalah B per AX. Enak? Ya kan? Plus minus ya. Ini plusnya. Yang berarti yang positifnya. Jadi ini B per A 2 enggak? Berarti B per A sama dengan 2. A-nya 1. A-nya 1. Masukkan sini.
Jadi B plus 1 adalah 2. Berarti B 2 enggak? Nah, kalau kita gambarkan, gimana itu? A-nya 1, B-nya 2. Jadi kalau kita gambarkan, vertikal ya. Jadi bentuknya vertikal, ini gambar. A-nya 1, B-nya 2. 1, panjang nih. 2. Ini. A-nya 1 di bawah. A-nya 1, 0, berarti vertikal ya. Ini min 2, ini plus 2, ini 1, ini min 1. Ini 4 segi panjang kan? Gambarnya 4 segi panjang nih. Gambarkan 4 segi panjang digampar gitu. Kemudian ditarik asintotnya. 4 segi panjang. Nah, asintotnya itu yang warna hijau nih, atau merah. Atau biru gitu. Ini melalui O. Jadi ini putus. Itu asintot. Paham? Putus ya. Nah, ini juga putus. Ini adalah asintot. Ini sumbu X, sumbu Y. Ini yang Y sama dengan 2X enggak? Halo? Y 2X itu ini. Ini Y sama dengan min 2X. Hasilnya. Jadi yang digambar ini yang fokusnya, ini bukan verteknya. Verteknya 0,1 di mana? Sini kan? 0,1 ini kan? Berarti gambar grafiknya mana? Jauh saya. Jadi ini mendekati begini, mendekati tidak berpotongan, ini juga mendekati. Ya. Ini juga gambarnya udah bagus ya. Ini mendekati, terus ini juga mendekati gitu. Jadi buka kiri kanan. Jelas? Terbalik ya. Harusnya vertikal ya. Karena verteknya 0,1. Iya, terbalik ya. Nah, gambarnya itu harus gini harusnya. Dia buka ke atas, buka ke bawah. Itu enggak? Karena ini kalau yang begini, ini A determinan 1,0 harusnya. Kalau soal begini, ini soalnya harus ubah. Kalau soal begini, ini berarti A-nya ini adalah yang di depan, belakang 0. Ini adalah vertisis sebagai puncaknya. Puncak ini nih, ini sini, puncak. Ya. Ya. Kalau gini, tapi kalau dia tadi itu dibalik, berarti seolah diputar 90 derajat, dirotasi. Rotasi 90 derajat. Jadi posisinya buka ke atas, buka ke bawah. Ini buka kiri kanan. Nangkap ya? Jadi beda sedikit ya itu. Kemudian yang berikutnya when equation the ellipse fokusnya 2,-2 dan 4,-2 dan vertis. Nah, ini posisinya berarti puncak apa? Sumbunya tidak apa istilahnya? Kalau tadi itu kalau Anda lihat sini mana? Bahwa yang sebelumnya tadi asintotnya melalui O 0,0 ya nak? Melalui O 0,0. Kalau ini seperti persamaan lingkaran. Kalau persamaan lingkaran S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan misalnya 1 kuadrat. Berarti ini
pusatnya 0,0 ya enggak? 0,0. Jadi lingkarannya berpusat pada 0,0 dia jari atau ini R korat ya. Dia jarinya R. Begitu enggak? Tetapi ada gak modelnya gini. Pusatnya di sini. Jari-jarinya misalnya sebesar ini, sama ini jari sini, ini. Nah, ya jari-jari sini. Sehingga kalau kita gambarkan pusatnya di sini. Misalnya A, B. Berarti lingkarannya apa nih? Halo? Lingkaran. Kalau ini adalah, ini artinya X, ini artinya sebenarnya X kurang 0. Ini sebetulnya X kurang 0, kurung kuadrat ditambah Y kurang 0, kurung kuadrat, sedangkan R kuadrat, ini R ya. R kuadrat. Berarti X kurang 0 kan X. Y kurang 0 kan Y. Maka jadinya gini. Tetapi yang ini X min A, kurung kuadrat, tambah Y min B, kurung kuadrat adalah X kuadrat. Pusatnya di A, B. Jelas? Jarinya R. Nangkap ya? Nah, begitu kan ini yang tadi mengenai ini. Ini perbolanya pusatnya di O 0,0. Bagaimana kau pusatnya bukan di 0,0 A, B? Gimana? Atau P, Q. Sehingga terjadi beda kan? Halo? Bergeser kan? Gambarnya itu tetap geser. Dia punya apa? Titik yang dilalui oleh asintot itu berubah. Paham ya? Itu maksudnya. Maka Anda lihat sini bentuk apanya kok beda semua ya. Ini materinya berubah sama yang tahun lalu ya. Lain sama sekali nih. Ya. Ini ada. Oke, sampai sini ini jelas. Halo? Ini berarti pusatnya ini sama dengan 0 berapa? 3, ini sama dengan 0. Berarti pusatnya di 3, min 2. Pusat dari titik potong kedua asintot pada hiperbola. Ya. Paham ya? Nah, dia bilang sini temukanlah persamaan elip dengan fokusnya. Nanti titik fokusnya 2,2 dan 4,2. Berarti satu di 2, satu di 4. Tapi letak Y-nya di min 2 ya. Di bawah ya. Di bawah sumbu X. Itu enggak? Coba kita gambarkan. Fokusnya, tulis ya. Fokusnya mana nih? Kita gambarkan. Dia kasih tahu hiperbola. Memang nih enggak kalau cuma ya fokus. Bukan fokus apa tadi? Kita apa tadi? Ya, fokus ya. Fokusnya 2,2. Fokusnya adalah min 2,2. Satu lagi 4,2 ya. Halo? Dan, ya enggak? Ada 2. Dan berarti ini. Ini dan. Min 2,2 dan 4,2. Kemudian vertisis. Puncak. Vertisis itu puncak. Puncak parabol, puncak lengkungnya itu ada di 1 min 2 dan 5,2. Berarti puncaknya berada di 1, min 2 dan 5, min 2. Enggak? 1, min 2 dan 5,2. Kalau kita gambarkan dan mempunyai length 4 dan A-nya 2. A-nya 2. A diketahui 2 ya. Distance between the... Oh, ini jawabannya ya. Oke, kita gambarkan dulu. Kalau kita gambarkan gimana nih? Halo. Aduh. Display center.
Urut data terus. Mesti sabar. Saya udah ngalami 42,5 tahun di BINUS, tambah 2 tahun di SMA. Itu yang, jadi 44,5 tahun udah di apa? Ya bisa sabar ya. Bagaimanapun ya, ya. Oke lah. Saya gambarkan. Jadi kalau gambar ini, letak posisi di mana? Min 2. Min 2, X-nya min 2. 1, 2. Ya. Terus satu lagi. 4,2. 1, 2, 3, 4. Dan Y-nya 2 ya. Y 2. 1, 2. Ya. Jadi titiknya, ya. Titiknya ini panjang sini. Nah, sini. Ini titik apa? Fokus. Ini F1, ini F2-nya. Fokus apa? Titik api. Nah, kemudian ini sumbu Y, sumbu X ya. Nah, ini vertex. Apa? Tadi ini apa nih? Ini adalah, ya, vertices. Vertices ini adalah puncak, saya bilang. Puncaknya. Puncaknya di 1,2, puncak 1,2 dan 5,2. Puncak ini mana? Puncaknya itu ada di 1,2, min 2, 1,2, min 2, ini min 1, min 2, 1,2, ini adalah puncak ya. Satu lagi 5, min 2. 5 sini. 5, min 2. Halo. Ini vertex P ya. P1, P2 misalnya. Salah. Ini vertex sama dengan apa? Puncak. Ya. Jadi kalau fokus sini, nah titik itunya, titik potong itunya di mana? Itu yang kita cari tengah-tengah biasanya ya. Tengah-tengah di situ, terus ini tengah-tengah lagi. Vertexnya antara min 2 dan 2 di sumbu X ya. Berarti berada di sini nih. Coba kalau kita gambarkan benar nggak impak sepanjang nih? Coba dengan warna lain, coba. Merah. Ini tadi ya. Ini min 2 tadi. Ini titik fokus. Ini fokus ya. Berarti fokus. Ini puncak. Ini jaraknya sama 3, 3 gitu ya. Oh, ini puncaknya sudah tahu ini titik apanya di mana nih? 3, min 2 nak? Halo, plus 3, ini artinya 3, ini. Nih, center dari ini datang dari mana nih? 3, min 2. Pusat elipnya. Pusat elip itu tadi 0,0 sekarang 3. Kan ini artinya X kurang 3, 0. Oh ya di sini. Ya. Ini kita dapat nanti. Dapatnya 3, min 2 datang di mana nih? Ada yang tahu? Halo. Saat ini tambahkan vertexnya nih. 1 tambah 5 bagi 2. Halo. 1 tambah 5 bagi 2. Y-nya tetap min 2. Itu cara. Jadi berarti dari vertexnya, vertex itu atau verticesnya ini 1 tambah 5. Jadi 1 tambah 5 dibagi 2. Hasilnya apa? 3. Ini adalah X puncaknya. Enak. X puncaknya. X puncak. Atau vertex. Y puncaknya tetap. Y puncaknya tetap min 2, min 2. Ya tetap min 2 kan. Min 2 sama min 2 bagi 2. Sama enggak? Kalau dihitung juga rumus itu juga sama.
min 2 ditambah min 2 dibagi 2. Hasilnya tetap min 2, ya nak? Jadi puncaknya berada di 3, ya. Puncaknya ada 3, min 2. 3, min 2. 3, min 2. Sini ya. Ini 3, min 2. Ini puncaknya. Kalau gambarnya di mana nih? Jam 5. Aduh, absennya belum. Sorry. Ini yang keempat. Cuma 1 orang yang belum. Christian, Owen, Eka. Nah itu. Ngapa? Ngapa? Lupa. Nah, yang lain hadir. Oke. Sudah. Tap. Listen log. Tapi saya mau tanya anak, series barisan dan deret sudah belajar kan di kalkulus 1? Ini banyak ngulang saya. Ini kayak nyusunnya enggak ngerti, gimana bingung saya. Tahun yang lalu juga saya lewati karena itu sudah pernah. Itu pusing jadi. Alah, ya. Kan ada deret konvergen, deret divergen. Kemudian ada belajar tentang deret berayun atau deret berseling atau deret nama lain alternating series. Kemudian ada belajar tentang power series. Power series atau deret kosa. Lupa ya? Deret kosa itu yang power series. Power series. Series itu deret kosa. Kebalik ya. Itu rumusnya sigma sini an kali x pangkat n. Ini yang tunggal, yang single. Ya, di mana n-nya ya, ada dari 0 sampai tak enggak. Ya. Bisa 1, bisa 0. Yang menjemputnya ada mungkin gini x1 sampai tak enggak, bisa contoh ya. Sini an kali z pangkat n. Z itu isi X, jadi bisa contohnya ini sigma n dari 1 sampai tak hingga dari akhirnya misalnya seper n kuadrat kali sini 2x min 3 per 5 kurung pangkat n. Jadi Z ini. Terus ini kan Z-nya Z X tunggal. Ini majemuk. Jadi ya. Ini kenapa enggak? Belum juga. Belum. Jadi saya ngajar yang 41 punya. Saya bentok, saya ngajar BI sekarang di bisnis engineering. Nggak tahu deh, kurikulum nanti. Banyak yang overlapping gitu mesti. Jadi Anda tuh kalau kesatuan tidak diajarkan. Yang ada siapa? Ya udah. Oh ya, boleh. Sayonara, goodbye. Kecen. Sekarang saya pernah belajar itu bahasa Korea. Jadi ini mau stop.